Jumpa lagi dengan Kak Ira dalam ibadah online anak sekolah minggu HKBP Tangkerang. Nah adik-adik, sudah persiapkan untuk ibadah pagi ini? Kalau Kak Ira sudah loh, apa kalian sudah siap? Lalu apa ya yang harus dipersiapkan? Pertama, persiapkan hati kita. Yang kedua, buku Alkitab, catatan, pena, serta persembahan. Dan jangan lupa, hati yang paling utama yang harus dipersiapkan. Sudah siap semuanya? Kalau sudah, kita mulai ibadah. Namun sebelum memulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ikuti kakak Ira ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala penyertaan-Mu. Karena berkat Tuhan kami bisa berkumpul Bapa untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan beribadah Tuhan, meski masih dalam keadaan online. Tuhan berkati Bapa, jaga sertai kami Bapa, jauhkan kami dari segala roh jahat dan segala penyakit Tuhan Yesus. Ampuni dosa kesalahan kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Nah, kita angkat lagu pujian dengan berjudul Yesus Kekasih Jiwaku. Dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Haleluya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kita sama-sama mengucapkan amin. Kita akan mendengarkan hukum Taurat dari titah ke-6 sampai titahnya yang ke-10. Titah ke-6 sampai titah yang ke-10. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya,
atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allah, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku akan menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang teguh pada perintah-perintahku. Kita akan berdoa. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita sama-sama mengucapkan amin. Kita kembali angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Kudengar. Doa pengampunan dosa, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Kita sama-sama mengucapkan amin. Nah adik-adik, berjumpa lagi di ayat hafalan. Nah sekarang kita akan membacakan ayat hafalan bersama kakak-kakak sekolah minggu ya. 1, 2, 3. Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Kita sama-sama mengucapkan amin. Adik-adik, kita kembali angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku.
kepercayaan kita, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi Yesus Pokok. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami rindu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati buat anak-anak sekolah minggu kami yang saat ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Jagai kami ya Bapa, ketika pun kami akan mendengarkan firman-Mu. Bekerja Engkau ya Roh Kudus bagi kami. Tolonglah kami untuk mengerti apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nats firman Tuhan pada saat ini diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Markus 10 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Inang akan membacakannya. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah,
nats kita saat ini adalah di dalam Markus 10 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Yaitu tentang Yesus memberkati anak-anak. Nats ini juga akan kita jumpai pada Matius 19 ayat 13 sampai dengan 15. Dan yang ketiga juga kita akan temukan di dalam Lukas 18 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Di sini kalau di Markus yang menulisnya itu adalah orangnya namanya Markus. Di Matius yang menulisnya adalah si Matius, dan di Lukas yang menulisnya adalah Lukas. Mereka menuliskan kejadian tersebut berdasarkan kejadian apa yang sudah mereka buat dan yang sudah mereka saksikan. Kita bisa melihat ceritanya ini pada suatu waktu, yaitu di Judea. Ketika Yesus sedang berjalan dari Galilea menuju Judea, di mana itu Judea? Judea itu dekat Sungai Yordan. Di situ Yesus dikerumuni oleh orang-orang banyak dan sangat padat sekali tempat itu. Di situ Yesus memberikan kesembuhan, memberikan pengajaran, dan Yesus menumpangkan tangan atau memberkati orang-orang yang datang kepadanya. Ketika Yesus memberkati kepala, anak-anak, dan juga orang-orang yang datang, maka sembuhlah mereka. Pertanyaan kepada kita, mengapa orang-orang yang lain ingin berkerumunan atau menjumpai Yesus di tempat itu? Ternyata bisa kita lihat, Yesus berjalan ke Judea dan banyak hal yang telah ia lakukan, dan karena tangannya bisa menjamah, memberkati, sehingga orang yang diberkatinya, orang yang dijamahnya menjadi tahir, makanya orang melihat ternyata Yesus itu sungguh ajaib. Ketika orang-orang banyak mendengar Yesus ada di Judea, maka seorang ibu datang melihat dan dia menyaksikan anak-anak berdatangan. Lalu ibu tersebut pulanglah ke rumah, dan ketika dia di rumah, dia memanggil anaknya yang bernama Lona. Lona, Lona, maka Lona pun datang. Ya mama, ada apa mak? Tadi mama pergi ke kota Judea. Di sana mama ada melihat Tuhan Yesus sedang memberkati anak-anak, dan ada di situ orang buta. Mama melihat Tuhan Yesus menyembuhkan matanya, bahkan orang lumpuh bisa berjalan. Wah, hebat sekali. Ayo kita pergi ke sana yuk mama. Ya, ayo kita. Dan akhirnya si Lona dan mamanya berjalan menuju ke Galilea untuk menjumpai kerumunan yang ada di sana. Dan kemudian seorang ibu juga menyaksikan Lona ada di tempat kerumunan itu. Maka dia pun menjemput lagi temannya yang lain, namanya Niko. Niko, iya ibu, ada apa? Ayo kita menjumpai di sana ada Tuhan Yesus yang akan memberkati anak-anak. Mau bu, mau bu. Akhirnya mereka pun berjalan menuju ke Judea. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus itu dekat dan sayang kepada anak-anaknya. Kenapa kok bisa? Ya, karena Yesus sangat dekat kepada setiap anak-anak. Nah, ada satu sukacita yang dirasakan anak-anak ketika ingin dekat kepada Tuhan Yesus. Tapi ketika Leo, ketika Niko, dan ketika Mama dan juga Lona sedang menjumpai kerumunan itu, maka datanglah seorang murid Tuhan Yesus. Dan apa katanya? Hai anak-anak, kalian tidak boleh datang. Kenapa? Kan tadi aku diajak mamaku. Iya, tempat ini sudah sangat ramai sekali. Dan kalian pulanglah. Janganlah, kami ingin melihat Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus mendengar suara Lona. Dan Yesus pun datang dan dia memanggil kepada si Lona.
Hai Lona. Halo Tuhan Yesus. Nah, mengapa kamu datang menjumpai saya? Karena saya ingin diberkati oleh Tuhan. Kenapa kamu ingin berkat dari sana? Dari saya? Karena saya sudah melihat Tuhan Yesus bahwa Engkau mampu menyembuhkan orang sakit. Engkau juga mampu menyembuhkan orang lumpuh. Engkau juga Tuhan Yesus mampu memberikan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga yang sedang sedih. Itukah iman percayamu? Iya, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, dan aku percaya kepada Roh Kudus. Teman-teman sekalian, mengapa murid-murid Tuhan Yesus melarang anak-anak itu untuk mendekat kepada Tuhan Yesus? Sebenarnya nggak bisa kita salahkan murid-muridnya, karena sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus itu sangat sayang sekali sama Tuhan Yesus. Karena murid-muridnya itu melihat bagaimana capeknya, letihnya Tuhan Yesus melakukan pelayanan. Mulai dari Galilea, kemudian Tuhan Yesus berjalan sampai ke Judea. Dan di sini pun banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Tuhan Yesus. Dan semuanya merasakan sukacita. Sebenarnya murid Tuhan Yesus ini melarang anak-anak itu karena dia ingin melindungi Tuhan Yesus dari banyaknya orang yang datang. Makanya murid-murid Yesus menghalangi anak-anak itu. Artinya murid Tuhan Yesus sayang kepada Yesus. Dia tidak ingin Tuhan Yesus itu letih ataupun capek. Tetapi lain apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang untuk memberkati kamu. Aku datang untuk memberkati kamu. Aku datang untuk memberkati semua orang yang menyayangi saya. Bahkan yang tidak menyayangi saya pun akan menjagai dan melindungi mereka." Murid Yesus melihat betapa letihnya Tuhan Yesus. Banyak orang sakit yang disembuhkan. Lalu banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab Yesus. Maka murid-murid merasakan kasihan kepada Tuhan Yesus. Teman-teman, anak-anak kami yang ada di rumah, mengapa ya anak-anak itu suka sekali melihat adanya kasih, adanya sayang. Apalagi kalau anak-anak kecil itu dirangkul, pasti senang sekali. Bahkan suka melendet-lendet sama mamanya, pingin dipangku mamanya, bahkan pingin ditidurkan mamanya. Ayo, siapa di sini yang tidurnya masih ditidurkan mamanya? Atau siapa di sini yang gak bisa tidur? Kalau tidak tidur di belakang mamanya atau di samping mamanya? Ya, artinya kita itu dekat sekali sama mama kita atau sama papa kita. Makanya kita bermanja-manja kepada orang tua kita. Sama halnya dengan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Makanya anak-anak semuanya suka dan datang kepada Tuhan Yesus. Kita masih ingat nggak satu lagu yaitu menyatakan Yesus pada anak-anak. Lagunya seperti itu. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak dan abang, sayang adik, sayang sayang, sayang semua. Pada anak kecil, kita akan menemukan satu kesederhanaan. Pada anak kecil, kita akan menemukan satu kepolosan. Pada anak kecil, kita suka melihat kegelisahan atau kelincahan mereka. Dan pada adik kecil, kita menjumpakan satu kejujuran. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami sekalian, ketika kita kecil pun pasti kita menginginkan kita disayang. Demikian juga saat ini, walaupun
Inang sudah besar atau kakak-kakak guru sekolah minggunya sudah besar, apakah Tuhan Yesus tidak menyayangi? Tetap Tuhan Yesus tetap menyayangi, walaupun kita kecil, besar, udah bapak-bapak, udah mama-mama, udah opung-opung, udah namboru atau amangboru, semua Tuhan Yesus menyayangi. Nah, kalau kita lihat di sini perkumpulan yang datang di kumpulan yang dikerumuni oleh orang banyak, di sini ibu-ibu membawa anak-anaknya atau bapak-bapak membawa anak-anaknya. Di sini ibu itu sudah melakukan peran yang sangat baik, yaitu ibu membawa anaknya datang kepada Yesus. Nah, ketika Inang juga kecil, waktu Inang berumur 1 tahun, mama saya dan papa saya juga membawa Inang ke gereja. Di situ saya dibaptis, saya dipersatukan dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Artinya kita sudah dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Nah, orang tua kita juga ingin agar kita diberkati, makanya orang tua kita mengingatkan anaknya untuk setiap hari Minggu jam 8 membuka handphonenya dan mandi, memakai pakaian yang rapi, menyediakan Alkitab untuk mengikuti ibadah live streaming kita yang ada disediakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Ayo, minggu yang lalu siapa yang absen? Atau ada 2 minggu yang lalu juga masih absen? Atau ada 3 minggu yang lalu juga masih absen? Nah, kalau Yesus sudah memberkati kita, Yesus memberkati saya, Yesus sudah memberkati kamu, apa balas kita kepada Tuhan Yesus? Ada 3 hal yang harus kita lakukan, rasa sayang kita kepada Tuhan Yesus. Kita mencari Dia di dalam doa-doa kita. Kita mencari Dia ketika pagi hari, ajak papa mamanya membuka Alkitab, cari 1 nats dan sama-sama membacanya. Dan yang ketiga, carilah Ia ketika kamu merasa suka maupun duka. Pasti Dia akan memberkati kita. Wah, nats ini sungguh sangat senang sekali membacanya. Yesus memberkati anak-anak. Inang juga mau. Maka Yesus memberkati kita semua. Nah, tugas kita adalah kita akan merasakan sukacita ketika kita diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di sini Inang membuat warnanya pink, artinya bahwa Tuhan Yesus juga menyayangi yang perempuan. Dan Inang buat di sini warna blue, biru, artinya Tuhan Yesus juga menyayangi laki-laki. Kita akan sama-sama memuji Tuhan, kita akan sama-sama memuliakan namanya, baik suka maupun duka. Anak-anak sekolah minggu, bagaimana kabarmu hari ini? Inang doakan semuanya sehat-sehat. Dan untuk minggu depan sudah siap-siap untuk mengikuti ibadah selanjutnya. Nah, demikianlah cerita kita pada pagi hari ini untuk kita meyakini dan mempercayai bahwa berkatnya kepada anak-anak sungguh tiada taranya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami semakin mendekat kepadamu. Kami percaya Engkau memberkati setiap orang. Engkau memberkati baik suka maupun duka. Berkatilah kami pada saat ini. Jagailah kami Bapa. Berikan kesehatan kepada kami. Ingatkan kami untuk menjagai kondisi tubuh kami, untuk melindungi tubuh kami dari serangan banyaknya penyakit yang saat ini melanda negara kami. Ya Allah Bapa, kepadamu kami mau serahkan untuk orang tua anak-anak kami. Engkau berikan kesehatan sehingga mereka juga Bapa boleh mengingatkan, boleh mengajarkan kepada anak-anak kami untuk tunduk dan taat kepadamu. Bahkan setiap pagi pun ingatkan kami Bapa mengucap syukur karena Engkau tetap memberikan kepada kami nafas kehidupan.
Terpuji Engkau Bapa, termulia Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Yesus Cinta Segala Bangsa sambil mengumpulkan persembahan. Kita akan menutup ibadah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Nah, adik-adik, berjumpa lagi dalam pengumuman ya. Pengumuman yang pertama, ayo dicatat di buku catatan dan segera ambil Alkitabnya. Ayo, pengumuman untuk yang pertama yaitu ayat hafalan untuk minggu depan. Ayat hafalan untuk minggu depan terdapat di Mazmur 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 14.
Nah, untuk tugas yang kedua adalah membuat sebuah kreativitas. Kreativitasnya seperti apa ya? Nah, Kak Ira akan menjelaskan kreativitas yang dimaksud. Untuk semua adik-adik horong 1, 2, dan 3 membuat kreativitas berupa gantungan secara pribadi atau perorangan ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalian bisa membuat gantungan berupa dari kertas origami ataupun karton. Nah, kalau Kak Ira sendiri membuatnya dari kertas karton. Nah, tulisannya yang harus kalian buat adalah, untuk tambahan yang wajib kalian buat adalah tulisannya berupa Yesus mengasihiku dan semua anak. Maka aku pun akan mengasihi sesamaku. Kakak ulangi sekali lagi ya. Yesus mengasihiku dan semua anak, maka aku pun akan mengasihi sesamaku. Nah, kalau Kak Ira, tambahan kreativitasnya kakak buat gambar bentuk love, kiri kanan. Lalu kakak gambar juga bentuk Tuhan Yesus, menunjukkan bahwa Yesus itu mengasihi kita tanpa batas, tanpa umur, tanpa usia. Nah, untuk gantungannya bebas. Kalian bisa buat dari tali sepatu atau tali biasa atau apapun yang bisa digunakan sebagai gantungan. Nah, nanti kalian bisa gantungkan di kamar, di rumah, di dapur, di mana aja, supaya kalian bisa mengingat bahwa Yesus mengasihi kamu, adik-adik semuanya. Jangan lupa, ini tugas adalah tugas pribadi untuk semua orang 1, 2, dan 3. Dan dikumpulkan seperti biasa di Facebook atas nama Elita Simanjuntak. Nah, sudah paham kan untuk semua tugasnya? Jangan lupa dikerjakan ya. Tetap semangat, tetap sukacita, dan jangan pernah menyerah. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari